Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Anair. Sebenarnya Anair itu nama samaran gue aja sih. Jadi hari ini gue tuh agak bingung dan agak bimbang karena gue dari kemarin tuh udah berniat untuk bikin channel YouTube, udah ngerekam video juga, udah bikin macem-macem. Tapi di tengah perjalanan gue merasa bimbang. Apakah seorang wanita itu boleh show up atau enggak? Karena gue berpikir kalau gue nge-share di YouTube itu kan pasti yang lihat bukan cuman cewek ya, pasti yang laki-laki juga. Gue nggak bisa ngontrol sih laki-laki itu bakal gimana, jadi gue memutuskan untuk kayaknya gue bakal pakai suara aja deh. So, udah 1,5 bulan sampai 2 bulan Indonesia itu dilanda sama salah satu virus, yaitu virus corona, yang ngebuat kita nggak bisa bergerak bebas di luar, dan ngebuat gue nggak bisa main juga sama teman-teman gue. Dan sebenarnya gue udah biasa aja sih, karena tahun lalu bulan puasa gue pun juga nggak bisa keluar rumah banget, karena gue harus skripsian. Jadi hari ini gue mau bikin sebuah pembahasan mengenai mendoakan jalan hijrah. Ya, mendoakan langkah hijrah seseorang lah ya. Seperti yang kalian tahu, di sosial media, kalian sering banget menemukan orang-orang yang suka berpikir kritis. Baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama. Tapi yang menjadi fokus gue hari ini adalah ketika seseorang itu mengkritisi orang yang sedang berhijrah. Gue sering menemukan di sosial media, especially dia itu orang yang berhijrah, dia baru pakai kerudung yang pendek, atau dia, for example, kayak banyak artis yang sekarang jadi mu'alaf, lalu dia dijudge, dibilang, lo masuk Islam tuh karena konten belaka ya, lo pakai kerudung tuh yang benar, yang panjang, lo main-mainin agama ya. Terus ya macem-macem lah. Di sini dari sudut pandang gue bisa mengerti maksud dari orang yang mengatakan hal tersebut. Karena posisinya memang dalam Islam itu ada hukum yang mengatur tentang bagaimana cara berpakaiannya seorang wanita, dan niat yang lurus ketika kita itu ingin masuk ke Islam gitu. Tapi yang menjadi hal yang kontra untuk gue pahami adalah, yang gue tahu langkah hijrah seseorang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang dulu dari kecilnya itu dia hidup di lingkungan keluarga maupun lingkungan tetangga yang mendukung keislamannya dia. Ada juga orang yang terlahir di lingkungan yang terlepas dari semua itu. Ada orang yang terlahir dari keluarga kaya tapi nggak diajarin agama mungkin, jadi agamanya nggak begitu kuat atau gimana. Jadi ketika dia hijrah, dia belum punya patokan atau dia belum punya kesiapan mentalitas yang sama seperti orang yang terlahir di keluarga yang beragama. Hal tersebutlah yang ngebuat gue berpikir, oh ternyata beda lubuk tuh beda belalang ya. Didikan orang tua, mentalitas di lingkungan tersebut itu berpengaruh pada kesiapan seseorang untuk berhijrah gitu. That's why kenapa ada orang yang sangat mudah hijrah, sekalinya hijrah langsung pakai kerudung panjang, atau dia langsung menjalankan syariat-syariat Islam dengan gampangnya. Tapi ada juga orang-orang yang perlahan-lahan gitu, dia pakai kerudung pendek dulu, niatnya salah, terus ya nggak sesuai lah dengan tuntunan agama gitu. Tapi yang gue tahu adalah kita sebagai orang yang lebih unggul daripada mereka, seharusnya kita bukan menjudge mereka, tapi justru kita senantiasa selalu mendoakan dia. Karena ingat, hidayah itu bukan kita yang ngasih, tapi hidayah Allah yang memberikan. Tugas kita hanyalah mendoakan dia. Kalaupun kita memberikan arahan kepada dia, berilah arahan yang terdengar lebih sopan, yang terdengar tidak menyakiti atau tidak menyinggung orang tersebut. Sesimpel itu gitu.
Kalau kita merasa ucapan kita itu belum mampu untuk menjaga perasaan orang, ya lebih baik nggak usah diucapin. Cukup sentuhlah dia dalam doa. Karena sesuai pengalaman gue juga, dulu tuh gue pertama kali pakai kerudung, itu SMP kelas 2. Dulu agama gue tuh belum begitu bagus, sehingga gue baru pertama kali pakai kerudung pas mbak gue yang kerja di rumah, itu dia punya kerudung, koleksi kerudung gitu. Terus saat itu gue pakai kerudungnya dia, nyoba-nyoba. Posisinya saat itu gue gak punya teman lain di rumah kecuali mbak gue, karena orang tua gue sibuk di luar, dan adik kakak gue tuh kebiasaan punya waktu di rumahnya tuh gak nemu gitu sama gue. Jadi setiap kali gue di rumah tuh sepi dan cuma ada mbak. Saat itu gue bermain sama mbak gue di kamar dia. Dia lagi beresin kerudungnya dia, gue nemu kerudung coklat. Waktu itu gue ngaca, wah cocok sama gue nih. Mbak, aku minjem ya kerudungnya buat besok. Tanpa mikir panjang, gue nekat besoknya gue pakai kerudung. Karena posisinya gue nggak tahu kalau misalnya pakai kerudung itu ternyata kewajiban untuk umat muslim. Besoknya gue pakai kerudung, karena niat gue karena ingin terlihat good looking aja gitu kepada teman-teman. Tapi pas hari Kamisnya, karena gue belum beli kerudung, belum ada persiapan apa-apa, ya gue nggak pakai kerudung lagi ke sekolahnya. Apakah gue bisa dijudge? Nggak tahu sih. Mungkin orang-orang ada yang berpikir bakal ngejudge gue, tapi menurut gue nggak pantas untuk dijudge. Kenapa? Karena posisinya ilmu agama gue nggak semahir mereka. Dan gue pun juga tahu agama ya dari pembantu gue, dari mbak gue. So, why gitu? Kenapa gue harus mendapat perlakuan yang tidak mengenakan? Di satu sisi lain, ada teman gue waktu itu, teman sahabat gue, dia sangat mensupport apapun yang gue lakukan. Dia selalu mendoakan apapun yang gue lakukan tanpa menghakimi gue. Dan lo tahu apa yang terjadi dengan diri gue sekarang? Setiap gue naik level dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kerudung gue, cara berpakaian gue, akhlak gue merasa itu semakin lebih baik dari sebelumnya. Bahkan sekarang gue pakai kerudung panjang, coy. Lo pernah nggak punya bayangin bahwasanya orang yang dulu lo hina-hina, bahkan mungkin sekarang tuh dia bisa berada di level yang sama lo. Tapi mungkin caranya dia aja perlahan. Nggak secepat lo, nggak secepat orang-orang kebanyakan. So, benang merah yang gue pengen tekenin dalam perbincangan kita hari ini adalah ketika kita melihat seseorang yang belum berada di level yang sama, belum memiliki tingkat keagamaan yang sama dengan kita, dengan kalian, ya jangan dijudge. Perlakukanlah dia dengan baik, bimbinglah dia dengan baik, dan doakanlah dia. That's why kenapa judul dari konten ini adalah mendoakan langkah hijrah seseorang. Menurut gue, gak ada hal yang lebih indah ketika kita saling mendoakan satu sama lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain itu, maka doa yang kita doakan itu akan berbalik ke kita, karena malaikat di samping kanan kiri kita turut mendoakan. Sekian bicara ngalor ngidul gue. Semoga kalian merasa tercerahkan. Segitu aja. Gue gak tahu mau ngomong apa karena gue baru pertama kali bikin podcast kayak gini. Gue gak tahu sih ini podcast apa enggak. But assalamualaikum, dadah. Selamat bertemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum.